نبينا وشفينا Mungkin telurnya. أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan hati yang terbuka untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca, mendengarkan Al-Quran, pada hakikatnya kita mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat Maryam dan sekaligus pertemuan terakhir untuk Maryam pada pagi hari ini. Surat Maryam jumlahnya 98 ayat dan kita akan membaca pada pagi hari ini ayat 96 sampai 98. Jadi kita baca tinggal 3 ayat saja, 96, 97, 98. Dan insya Allah pada hari Kamis besok kita akan mendapatkan surat baru yaitu surat Toha, surat yang ke-20. Bersama kita Ustadz kita sudah ada, Ustadz Safri Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau membacakan, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah SWT. Surat yang ke-19, surat Maryam ayatnya 96 sampai 98. Bagi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan buka surat 19. Surat Maryam ayat 96, 97, 98. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safri Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. شكرا Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم وكم أهلكنا
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على على رسول 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 الله الله وآله وآله الأطهار اللهم صل اللهم صل محمد على محمد آل وعلى محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الكريم Mewakili jemaah semuanya, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustaz Safi Saleh yang telah membacakan kepada kita surat Maryam sejak dari awal Ramadan sampai hari ini, yaitu selesai surat Maryam. Insyaallah besok kita akan mendapatkan surat baru, surat Thaha. Kita doakan semoga beliau bersama dengan keluarganya senantiasa dikirim kepadanya malaikat yang bersaf-saf sampai ke arasy Allah. Begitu juga kepada Bapak Ibu Tuan dan Puan yang itu baca Al-Quran, semoga dengan bacaan tadi menjadi penyembuh atas segala penyakit lahir dan batin, memperlapang rezekinya dan mengangkat derajatnya. Kita teruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Surat Maryam adalah surat yang turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah, jumlahnya 98, kita lihat yang paling di bawah 98. Dan kita tadi sudah baca sampai ayat yang ke-98. Kita seperti biasa mengulangi kembali dari ayat terakhir yang kita baca, yaitu ayat yang ke-95. Ayat 95 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jadi ayat ini kita harus camkan baik-baik, kita harus simpan di pikiran kita, bahwa di akhirat nantinya kita akan bangkit, datang kepada Allah sendiri-sendiri, seorang-seorang. Jadi di dunia kita bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak, keluarga, teman-teman, tetangga, sejawat, dan sebagainya. Tapi di akhirat pada akhirnya kita datang sendiri-sendiri. Sejalan dengan ayat lain mengatakan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Bertakwalah atau takutlah kepada satu hari di mana pada hari itu orang datang kepada Allah dalam keadaan tidak bisa saling membantu. La tajzi nafsun an nafsin. Satu orang, satu jiwa tidak bisa membantu jiwa yang lain. Nah, kita akan datang lagi ke sana. Dikatakan kulum, setiap mereka, setiap manusia, atihi akan datang kepadanya, kepada Allah. Jadi kita semuanya akan datang kepada Allah. Tinggal dua kemungkinan, apakah kita diterima atau ditolak. Kita diterima di sisinya atau diterima di tempat yang jauh. Kadang dikatakan ati pasti datang kepada Allah. Sudah sama juga dengan kata-kata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Dan nanti pada saat kita kembali kepada Allah, kita datang kepadanya. Atihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kita akan datang kepadanya dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang. Maka jemaah sekalian berbahagia, di dalam kehidupan dunia ini, kita wajib bertanggung jawab terhadap orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita,
Tetapi tanggung jawab kita kepada mereka tidak boleh melalaikan tugas kewajiban pribadi kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah karena urusan harta benda dan anak-anak kemudian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi artinya apa? Urusan harta benda, urusan anak-anak itu kewajiban kita. Kita harus punya harta karena kita harus hidup. Untuk salat kita harus menutup aurat. Menutup aurat itu dengan harta, dengan pakaian, dengan baju, dengan sarung, dengan kerudung atau telkun. Itu namanya pakaian, dan itu adalah harta. Kita tidak sah salatnya kalau kita tidak menutup aurat kita. Sebelum salat kita harus berwudu. Wudu itu dengan air. Air dibayar kepada kerajaan atau pemerintah. Begitulah seterusnya. Jadi harus ada harta benda. Anak-anak juga begitu. Setiap kita semuanya mempunyai keinginan, kerinduan untuk punya anak keturunan. Jadi wajib kita bertanggung jawab. Tetapi sewajib-wajibnya kita bertanggung jawab kepada keluarga, kepada harta benda, tetapi tidak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalik, siapa yang demikian, siapa yang lalai dari mengingat Allah karena urusan harta benda dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, dia termasuk orang yang merugi. Nah, maka dengan demikian kita harus camkan bahwa kewajiban sosial kita harus kita lakukan, tetapi tidak boleh melalaikan kita dari Allah. Di dalam kehidupan kita ini yang ada adalah kompromi-kompromi. Misalnya dalam perjalanan, safar kan berarti ada kebutuhan, ada urusan. Maka Allah mengkompromikan antara perjalanan kita dengan sholat, yaitu sholatnya di qasar. Itu namanya kompromi. Sholat zuhur harusnya 4 rakaat, asar harusnya 4 rakaat, sekarang tinggal 2 rakaat dalam keadaan safar. Itu namanya kompromi, artinya tidak bisa dihilangkan. Tidak boleh digugurkan sholat hanya karena kita safar. Jadi dengan demikian komprominya adalah di qasar saja. Begitu juga kalau kita sakit, komprominya misalnya sholat dalam keadaan duduk. Nah, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi sholat itu dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan, karena sholat adalah ibadah inti dalam mengingat Allah. Sedangkan ayatnya tadi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nah, karena itu jemaah sekalian berbahagia, jangan sampai melalaikan kewajiban pribadi kita, karena nanti kita datang kepada Allah tidak disertai dengan orang tua kita, tidak disertai dengan ayah bunda kita, tidak disertai dengan anak-anak kita, tidak disertai dengan menantu kita, tidak disertai dengan tetangga-tetangga kita, tapi datang seorang diri, farda. Ya. 96. Allah SWT di ayat berikutnya menjelaskan bahwa kita ini hati bisa dilatih menjadi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi hati itu bisa dilatih. Aslinya hati semua manusia adalah sebetulnya lemah lembut, pecinta, penyayang. Tetapi dalam perjalanannya kita menghadapi banyak masalah, kita menjadi korban juga. Katakanlah misalnya kita korban perundungan, cenderung kita nanti melakukan perundungan juga kepada orang lain. Jadi kalau kita dipersekusi, biasanya kita cenderung mempersekusi orang juga. Nah, kalau kita menjadi korban, bagaimana caranya agar kita jangan sampai melakukan hal yang sama terhadap orang lain? Maka oleh sebab itulah, jiwa kita harus kita pelihara. Supaya dalam kondisi apapun tetap memiliki sifat-sifat luhur. Sifat-sifat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Innalladzina amanu wa amilus salihati. Jadi Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi, dua hal yang bisa membuat hati kita menjadi terlatih. Pertama adalah beriman. Beriman itu artinya
hubungnya hati dengan sesuatu yang berada di luar alam dunia. Maka jemaah sekalian, semua rukun iman kita itu selalu di luar alam dunia. Maksudnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Misalnya beriman kepada Allah. Allah kan tidak bisa dijangkau panca indera. Panca indera kita tidak sanggup menjangkaunya. Beriman kepada Rasul. Rasulnya mungkin yang bagi ketemu pada saat itu lihat. Tapi mayoritas orang tidak berjumpa dengan Rasul. Mayoritas umat Islam tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tidak berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya yang kita juga wajib mengimaninya. Artinya mereka sudah tidak ada, sudah gaib. Jadi sudah berada di luar alam dunia, di luar panca indera. Beriman kepada kitab-kitab. Kita bisa melihat mushaf. Tapi makna yang berada di balik kata-kata dalam mushaf kita tidak lihat. Makna itu tidak kelihatan. Jadi ada tulisan, ada teks, dan ada makna yang berada di balik teks itu. Makna yang berada di balik teks, contohnya misalnya Ar-Rahman, ini kan tulisan. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, itu kan teks namanya. Tapi makna di balik Ar-Rahman ini kita tidak lihat di sini. Dia berada di baliknya. Seperti nanti kata Uda. Kita tidak lihat maknanya. Oleh sebab itulah itu iman itu selalu kaitannya dengan keterikatan hati dengan yang berada di luar jangkauan panca indera. Beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, apalagi tidak kelihatan. Kemudian wa amilus shalihat, beramal saleh. Jadi beramal saleh. Jadi setelah beriman harus dilatih dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh itu adalah amalan-amalan yang memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan sesama alam, sesama makhluk alam. Jadi kan sebetulnya amal saleh itu cuma dua, yaitu berkaitan dengan manusia, tetangga, anak, suami, keluarga, itu namanya muamalah. Dari kata amilus salihat, dari kata amilum lahirlah kata muamalah. Di muamalah itu adalah interaksi sosial kita, mulai dari yang paling dekat, orang tua, anak, suami, istri, mertua, dan sebagainya. Itu namanya interaksi. Kemudian teman sekolah, teman sebangsa, teman sewilayah, teman semanusia, seluruh dunia. Karena kan masing-masing ada tuh paling dekat dulu, suami istri, orang tua dengan anak, kemudian tetangga, kerabat, kemudian sekampung, paling dekat sekampung, setelah itu kemudian sekantor misalnya, terus kemudian sekota, ya, seprovinsi, senegeri, ya kan begitu. Kalau di Malaysia senegeri. Kemudian nanti kita senegara, kemudian sewilayah. Kita di sini sewilayah, beda negara satu wilayah. Wilayah Asia Tenggara, ya, sama-sama kita di wilayah Asia Tenggara. Lebih luas lagi, semanusia. Kita semuanya adalah sama-sama manusia. Nah, kita harus memperbaiki interaksi kita dengan itu semuanya. Jadi, itu dengan beramal saleh. Setelah sesama manusia, apalagi? Yaitu dengan alam, ya, dengan lingkungan. Kita jangan merusak lingkungan hidup kita, jangan kita merusak pohon-pohon, pokok-pokok. Kalau terpaksa kita menebangnya, usahakan tanam lagi di sekitarnya setelah kita tebang karena kita mau buat rumah misalnya, dan seterusnya. Jadi kita harus memperbaiki hubungan. Itu disebut dengan amal saleh. Di amal saleh itu adalah amalan yang memperbaiki. Saleh itu baik. Ya. Jadi saleh itu secara bahasa juga damai. Jadi kalau didamaikan orang namanya islah. Nah, dari kata saleh. Jadi kalau ada orang ribut, bergaduh, tengkar, kita damaikan namanya islah. Jadi namanya damai itu memperbaiki, bukan menyerang. Jadi kalau ada lembaga namanya board of peace, tapi nyerang orang, apalagi membunuh kepala negaranya orang secara pengecut, itu bukanlah damai namanya. Itu adalah kejahatan, itu namanya penjajahan, itu arogansi. Tidak pantas membuat lembaga namanya board of peace. Orang-orangnya harus meninggalkan tempat itu, karena itu namanya menipu. Ya. Kata peace-nya itu menipu. Board of peace itu hanyalah bentuk lain daripada yang juga dulu enak kedengaran, namanya Abraham Accord. Namanya Abraham Accord. Padahal Israel tidak pernah menghormati pengikut Ibrahim yang lain. Dia hanya menganggap manusia itu adalah
Ibrahim dari Israel saja. Yang lain tidak dihormati, bahkan dianggap bukan apa-apa, bisa dibunuh, bisa diapa-apa. Jadi kata Abraham Accord menipu juga. Tujuannya apa itu Abraham Accord dengan Board of Peace? Sama, yaitu menormalisasi hubungan dengan Israel. Menormalisasi hubungan dengan penjahat. Menormalisasi hubungan dengan pelaku genosida. Menormalisasi hubungan dengan pelaku kejahatan yang paling sistematis dan terorganisir. Pelaku kejahatan yang paling parah di abad modern ini. Jadi innalladzina amanu, sungguh orang beriman, wa amilus salih, dan beramal saleh. Ya. Nah, jadi amal saleh harus dilatih, mas sekalian. Setelah beriman, beramal saleh. Kita latihlah memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbaiki hubungan dengan makhluk. Kita boleh tidak suka dengan hewan-hewan piaraan, tapi jangan sampai bersikap kasar kepada hewan-hewan. Misalnya kita tidak suka miara kucing atau anjing. Nggak apa-apa, bagus. Toh tidak ada kewajiban untuk memelihara itu. Tetapi jangan bersikap kasar kepada mereka, karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita perlakukan. Bahkan boleh jadi ada orang yang mengaku memelihara hewan, tetapi sebetulnya menyiksanya. Misalnya dipelihara, dikandangin, tapi tidak dikasih makan. Ya. Tidak diperhatikan kesehatannya, justru mengganggu. Karena aslinya hewan-hewan seperti itu adalah liar. Jadi kebebasannya, keindahan hidupnya adalah di alam liar. Nah, jadi itu namanya memperbaiki hubungan dengan alam, tadi pohon dan sebagainya. Jadi beramal saleh. Nah, kalau kita latih ini amal saleh, apa yang terjadi? Ini kita tekankan lagi, iman dan amal saleh dilatih, karena Allah mengatakan siapa yang terlatih iman dan amal salehnya, saya ja'alu lahumur rahman, Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan untuk mereka udah. Nah, kasih sayang ini udah. Adalah kasih sayang di situ udah. Udah ini satu asal kata dengan nama Allah, Wadud. Kan ada namanya tuh Wadud. Wadud itu nama Allah, Maha Pengasih, kasih sayang juga. Dari kata wuda lahir kata mawaddah warahmah. Kata mawaddah itu dari sini, udah. Kan ada tuh kalau orang menikah, apa namanya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kata mawaddah dari sini udah, ya. Jadi udah ini kata wadud sama maksudnya induknya, mawaddah sama juga. Jadi kasih sayang itu. Nah, jadi kasih sayang atau udah ini atau mawaddah ini Allah akan tanamkan, bukan kita yang, Allah yang tanamkan, kita hanya melakukan ini. Jadi yang melakukan ini, yang menanamkan dalam jiwa kita adalah Ar-Rahman ini. Jadi yang melakukan itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Karena Ar-Rahman ini kan pemurah, pengasih. Dia akan memberikan ini kepada kita apabila kita melakukan ini di atas ini. Apabila kita melakukan ini. Iman, beramal saleh. Amanu amilus salihat. Ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, wal asr, wal asri, demi masa asar, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, illa kecuali illalladzina amanu wa amilus salihati, kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh. Kalau dia beriman dan beramal saleh, saya ja'alulahumur rahman, udah nanti Allah menanamkan. Jadi kita tinggal melakukan latihan saja, latihan-latihan. Kita melakukan latihan-latihan ini, nanti Allah akan menanamkan. Jadi ini bukan kita, ini kan asalnya dari Allah, dari kata wadud. Allah itu kan yang wadud. Allah berikan ini apabila kita sudah melakukan latihan-latihan ini. Kalau kita sudah melakukan ini, nah maka kemudian Allah tanamkan udah. Jadi jemaah sekalian serbahagia, dan itu benar-benar berasa Pak Bu sekalian. Kalau kita coba melakukan ini, selalu berbaik sangka kepada orang. Jangan suka berburu sangka, jangan suka menggibah, mentajasus, dan sebagainya. Kita selalu berbuat baik kepada sesama. Maka kemudian nanti Allah tanamkan ini rasa kasih sayang kepada kita. Ya. Dan itu dalam berbuat baik kepada sesama ini, kita mulai paling dekat dulu.
ya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Sebenarnya kita mulai dari situ. Cobalah kita latih berbuat. Kalau kita anak, latihlah terus berbuat baik, bakti kepada orang tua. Kalau kita orang tua, latihlah untuk bakti kepada untuk apa namanya, untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Jangan nuntut anak-anak kita aja berbuat baik kepada kita. Kita orang tua aja wajib berbuat baik kepada mereka. Ya, seperti itu. Jadi kita melatih. Kalau kita suami, latihlah kita bertanggung jawab kepada istri kita. Kalau kita istri, latihlah kita untuk menjaga maruah suami kita. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita dilatih dan dilatih. Kalau kita latih terus-menerus, maka kemudian nanti Allah akan menanamkan huda pada diri kita. Jadi nggak perlu kita, Allah yang menanamkan ini. Saya ja'alulahumur rahman. Allah ar-Rahman lah yang akan menanamkan kepada mereka sifat-sifat kasih sayang, huda ya. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah di sini. Surat 2 ayatnya 277. Allah berfirman, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Jadi ini sama. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, baru kemudian wa aqamus salah wa atuz zakat. Jadi kita lihat di sini, aqamus salah, atuz zakat, tidak masuk amal saleh. Kalau sudah masuk amal saleh, tidak perlu diulangi lagi di sini. Jadi ini adalah namanya ibadah mahda. Ini ibadah mahda. Kalau amal saleh ini adalah ibadah gairu mahda. Jadi amal saleh ini adalah perbuatan baik kepada sesama. Misalnya kita menanam pohon di depan rumah. Kita harus siram kalau tidak ada hujan. Kalau tidak, menyiksa si pohon, tidak ada airnya, jadi kita siram. Nah itu namanya beramal saleh. Kalau kita misalnya memelihara hewan, katakanlah kucing, jangan sampai kucing atau anjingnya mengganggu tetangga. Ya, seperti itu. Karena kalau mengganggu tetangga, berarti beramal saleh kepada kucing, tapi tidak beramal saleh kepada tetangga, salah lagi nih. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau seandainya terpaksa dipilih, kita lebih memilih beramal saleh kepada tetangga daripada kepada hewan piaraan. Karena hewan piaraan itu kan lebih rendah daripada manusia. Nah, jadi dengan demikian, beramal saleh harus dilatih. Ya. Ulang-ulang, beramal saleh itu adalah kepada sesama manusia, dimanapun, di negara manapun, agama apapun, ras apapun, kita harus beramal saleh. Jangan kita beramal saleh tetapi lihat dari negara mana, kulit mana, nggak boleh, itu bukan amal saleh namanya. Amal salah. Amal saleh itu perbuatan baik kepada seseorang tanpa melihat agamanya, tanpa melihat suku bangsanya, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat bahasanya, tanpa melihat status ekonominya, tanpa melihat, itu namanya amal saleh. Amal saleh. Nah, untuk sampai ke amal saleh ini kita butuh latihan. Karena sering sekali kita berbuat, tetapi kita melihat, kita berbuat kalau sesama kita. Kalau begitu beda dengan kita tidak berbuat. Nah, biasa seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi ini baru aqamus shalah wa atuz zakat. Apa kata Allah? Lahum, bagi mereka yang seperti ini, gimana masalah ini? Bagi mereka ajruhum, Allah berikan kepada mereka imbalan, ajar. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kalau dikatakan ajrum inda rabbihim, berarti nanti ditempatkan di sisi Allah. Dan la khaufun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, orang yang seperti itu nanti akan hilang itu sifat-sifat apa namanya tuh, sifat-sifat rasa sedih dalam jiwanya nih. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Jadi inilah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba Bapak, Ibu, Tuan dan Puan melihat pemimpin tertinggi Iran yang terpilih sekarang. Ayatollah Mojtaba Khamenei. Kalau kita lihat wajahnya kan biasa saja. Padahal itu luar biasa itu sebetulnya apa namanya. Luar biasa sedihnya sebetulnya. Kenapa? Karena dibunuh bapaknya, ayahnya. Ya, yang ayahnya ini adalah luar biasa, adalah pemimpin dan juga adalah ulama besar. Kemudian dibunuh ibunya, coba bayangkan. Dibunuh istrinya, dibunuh anaknya, luar biasa kan? Ya, kalau kita ini kan belum tentu bisa eksis kalau sudah seperti itu. Tapi lihat, tetap biasa-biasa saja, wajahnya biasa saja. Ya. Nah, jadi dengan demikian, kenapa? Karena orang seperti itu, la khaufun alaihim wala hum.
Karena kalau misalnya dia bersedih, berarti berhasil itu musuh. Kasih bersedih dia. Diberikan kesedihan dengan dibunuh, akhirnya kemudian tersiksa. Ya, jadi dalam pandangan Islam kita, orang mati itu tidak mati lah. Taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Jangan katakan kepada orang terbunuh jalan itu mati, bal ahya. Ini kan hidup. Dan karenanya jemaah sekalian sebagai tidak perlu bersedih. Ya. Dalam pengertian bersedih secara larut. Ya. Begitu juga menghadapi musuh, nggak perlu takut. Coba kita lihat. Mereka nggak takut. Iran sudah dibunuh pemimpinnya, macam-macam, jenderalnya. Tapi apakah dia takut? Nggak ada sama sekali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita latih nih jemaah sekalian ini. Alladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa zakat, kita latih nih. Beriman, beramal saleh, salat, zakat. Nah ini kita latih, maka nanti Allah akan memberikan kepada kita imbalan, terutama kualitas jiwa, sehingga dalam jiwa kita la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat 97. Fa inna ma yassarnahu bilisanika. Sungguhnya yassarna, kami menjadikan Al-Quran itu mudah. Jadi Al-Quran itu sebetulnya mudah. Jadi berkali-kali sebutkan Al-Quran itu mudah. Ini kata-kata yassarna ini kami jadikan mudah. Hu-nya itu kembali kepada Al-Quran ini. Hu-nya ini Al-Quran ini. Jadi ini Quran. Yang hijau ini Quran. Ini di bawah ini. Jadi ini Quran ini Quran ini. Jadi sesungguhnya atau hanya saja kami membuat Al-Quran itu mudah. Ya. Bilisanika, dengan lisanmu Muhammad. Maksudnya Al-Quran itu mudah dibaca. Lisan itu kan bahasa. Bahasanya Nabi adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tulisannya sama dengan bacanya. Beda dengan bahasa Inggris, kan begitu. Bahasa Inggris itu kan tulisannya beda dengan bacanya, kan begitu. Jadi beda. Kalau banyak bahasa lainnya sama, bahasa-bahasa kayak India juga tulisannya sama dengan bacanya. Spanyol, Prancis, Jerman itu rata-rata biasanya tulisannya sama dengan bacanya. Kalau bahasa Inggris itu kan beda bacanya dengan tulisannya, ya. Jadi beda sekali tulisannya dengan cara terkadang beda membacanya dengan tulisannya dengan membacanya. Nah, sedangkan kalau bahasa Arab itu sama, ya. Ba, ya. Ingat ba dikasih garis bawah bi, kan sama. Ya. Lam dikasih garis bawah li, ya, dan seterusnya. Jadi harakat-harakat ini menunjukkan vokalnya. Ada vokal A, ada vokal I, ada vokal U. A, I, U, ataukah U, I, A. Ya, jadi seperti itulah bahasa Arab. Jadi kami jadikan Al-Quran itu mudah dengan bahasa Arab. Litubashira, agar engkau Muhammad memberikan kabar gembira. Bihi, dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu untuk memberikan kabar gembira kepada orang bertakwa. Lil muttaqin, al-muttaqin. Litubashir, agar engkau memberikan kabar gembira dengan Al-Quran itu al-muttaqin, kepada orang bertakwa. Pada orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa itu adalah orang yang ingin mendapatkan panduan kembali kepada Allah. Dan panduan kepada Allah yang paling sempurna adalah Al-Quran. Maka dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ingat jemaah sekalian, Al-Quran itu mudah sekali. Bahkan kata-kata ini diulangi beberapa kali dalam surat Al-Qamar. Ini hampir sama, yassarna juga. Fa inna ma yassarnahu bilisanika. Yang kami menjadikan itu mudah bagi kamu. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Qamar ini Al-Qamar, ya. Kita lihat dari ayat 17 dulu. Sama tadi yassarna, bedanya di sini tidak ada domirnya. Kalau tadi kan yassarnahu Al-Quran. Kenapa tidak ada domirnya? Karena sudah disebutkan di sini. Kalau di sana kan disebut domir, karena ini tidak disebutkan, diganti dengan hu. Maka di sana tadi yassarnahu.
memudahkan Al-Quran itu. Kalau di sini dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh kami menjadikan mudah itu Al-Quran. Lidzikri, untuk dipelajari. Jadi Al-Quran mudah dipelajari. Karena mudah dipelajari, fahal mudakir, kenapa tidak ada yang mempelajarinya? Saya menggunakan bahasa sendiri, kenapa tidak ada yang mempelajarinya? Kenapa sedikit yang mempelajarinya? Kata Allah, kami telah membuat Al-Quran itu mudah dipelajari, fahal mudakirnya. Maka mana yang mau belajar, memperdalam? Kira-kira gitulah. Kok sudah dibikin mudah, yang mau belajar sedikit. Ini ayat ini muncul 4 kali nih, ayat maksudnya sama dengan ini kata-katanya, tidak ada bedanya. Seperti di copy paste aja. Coba kita lihat lagi ayat 22. Ayat 22 ini dia. Sama kan? Tidak ada bedanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, maka mana yang mau belajar? Kok sedikit? Kok hampir tidak ada yang mau belajar? Kemudian ayat 32. 32 ini. Sama lagi kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran itu dipelajari. Fahal mim mudzakir. Lalu kenapa tidak ada yang belajar? Fahal mim mudzakir. Satu lagi ayat 40. Kita lihat ayat 40 di sini. Supaya cepat kita pakai ini, ayat 40. 40 nih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi berkali-kali disebutkan seperti itu. Untuk memberikan tekanan, kesan bahwa memang Al-Quran itu mudah. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran susah, itu tidak benar. Kalau ada yang mengatakan susah, berarti tidak pernah mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu kalau dipelajari gampang. Nah, jadi kita sudah sampai tadi di sini. Fa'in nama yassarnahu. Kalau di sana tadi walaqad yassarnal Qur'ana. Hu-nya diganti Al-Quran. Sini Qur'annya diganti hu. Fa'in nama yassarnahu bilisanika, dengan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini gampang. Yang kena bahasa Arab itu paling kaya. Paling kaya. Litubashira, untuk kamu berikan kabar gembira kepada orang bertakwa. Wa tunzira bihi, dan agar engkau Muhammad memberikan peringatan dengan Al-Quran itu. Ini bihi-nya di sini sama dengan di sini nih, sini juga sama dengan Al-Quran. Kauman luda, terutama kepada kaum yang membangkang. Jadi Al-Quran itu kepada orang yang bangkang. Apa arti yang bangkang di sini? Banyak melakukan penolakan kepada kebenaran. Nah, Al-Quran datang itu meruntuhkan argumen mereka. Jadi Al-Quran itu untuk meruntuhkan. Al-Quran itu adalah hujah, argumentasi. Makanya kalau kita rajin baca Al-Quran itu pasti cerdas. Pasti cerdas. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri logikanya tertata, penalarannya sistematis. Ya. Sehingga kalau kita rajin baca Quran itu pasti tertata, selama memang menghayatinya. Karena sekedar membaca tok saja. Hanya oke dikatakan luda adalah orang membangkang. Kalau tadi kan wuda, Allah berikan kasih sayang kepada orang beriman dan orang saleh. Kalau di sini, ya Al-Quran terutama untuk memberikan peringatan kepada orang yang bangkang. Membangkang itu artinya perbuatannya, perkataannya bertentangan dengan Al-Quran. Surat Al-Qamar, ini tadi kita sudah lihat. Walaqad yassarnal Qur'ana, kita sudah lihat tadi ya. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana, ya, kami menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, lidzikr fahal mim mudzakir. Sekarang ayat 98 ya. Bapak bisa bayangkan ini besarnya dulu kota ini atau bangunan ini kan pada zamannya. Dengan berbagai macam sumber daya dibangun, sekarang sudah runtuh seperti ini, tinggal sisa-sisa saja. Nah, Allah mengatakan wakam ahlakna, dan berapa banyak generasi ataukah peradaban yang telah kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka, sebelum kita sekarang. Kalau para nabi sebelum nabi datang. Min karnin, dari generasi-generasi sebelumnya.
hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizqan. Mereka sekarang sudah tidak ada, yang ada tadi tinggal bangunannya. Tadi bangunan itu pasti ada yang bangun, ada yang membiayai, ada yang bayar uangnya, ada yang mengeluarkan uangnya, ada yang mencari bahan bangunannya, ada yang menyusun, kan begitu tadi. Jadi tadi bangunan itu pada zamannya tuh luar biasa tenaga kerja didapat. Ada yang menyiapkan dana tadi, ada yang mencari tukang, ada yang membeli bahan bangunan, ada yang kemudian menyusunnya dengan struktur, konstruksi sesuai dengan desain arsitektur yang telah dibuat. Pertanyaannya kata ayat ini, masihkah kau bisa menjumpai orang-orang itu? Hal tuhissu minhum min ahadin. Ya, apakah engkau bisa melihat di antara mereka satu saja, salah seorang di antara mereka yang telah ada, yang telah membangun tadi bangunan itu, yang hidup puluhan ribuan tahun yang lalu. Kata-kata tuhissu itu dia merasa di sini. Tuhissu itu bisa bermakna menyaksikan dengan panca indera, karena tuhissu ini satu kasa dengan al-his. His itu adalah panca indera. Hal tuhissu minhum min ahadin. Apakah kamu bisa melihat atau berinteraksi dengan salah satu dari mereka? Au tasma'u lahum rizqan. Atau mungkin kamu bisa mendengar dari mereka bisikannya. Apakah ada di antara kita bisa mendengar orang-orang itu yang sudah tidak ada tadi di situ? Jawabannya tidak ada. Tidak bisa kita melihatnya dan tidak bisa mendengar suaranya lagi. Tidak ada. Nah, apakah mereka saja yang begitu? Di sana tadi pasti ada raja, ada perdana menteri, ada permaisuri. Ya, banyak lagi. Tetapi di mana mereka sekarang? Di mana rajanya? Di mana pangerannya? Di mana permaisurinya? Di mana putrinya? Di mana di situ apa namanya? Pelayannya? Di mana prajuritnya, jenderalnya? Ya memang udah nggak ada. Ya, sudah tidak ada sama sekali. Yang ada tinggal bangunannya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka saja yang begitu? Jawabannya tidak. Kita semuanya akan binasa, akan mati. Maka jemaah sekalian berbahagia, ada peradaban yang berlalu tetapi sekaligus membinasakan orangnya. Nah, ada juga peradaban lalu hanya karena memang generasinya ataukah orangnya sudah meninggal, seperti rumah ditinggalkan pemiliknya. Tapi banyak kota-kota yang memang karena dihukum apa pemilik kota-kota itu, warganya. Kenapa dihukum ya? Itu tadi dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Ada yang salah pada diri mereka. Nah, makanya nanti kita lihat bahwa yang salah itu adalah melakukan perbuatan yang mengundang kebinasaan. Jadi kebinasaan itu adalah diundang oleh kita. Kita sendiri yang mengundangnya. Saya di mana-mana bercerita, saya katakan kita ini bersyukur hidup di abad sekarang. Menyaksikan nubuat-nubuat Al-Quran terjadi. Menyaksikan bagaimana Israel tiba-tiba kembali ke Palestina dan mengambil tanahnya orang Palestina. Bagaimana dia melakukan kejahatan, melakukan kesombongan, seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Isra ayat 3 atau ayat 4 itu. Dan pada saat Israel melakukan kesombongan, genosida dan sebagainya, tiba-tiba muncul satu kekuatan baru yang membuat hitam pekat wajahnya karena ketakutan. Luar biasa ketakutan. Karena semua yang ada dalam kepala mereka, kalau dilakukan maka kira-kira itu. Kalau dilakukan maka begini. Kalau ini dilakukan maka hancur. Kalau ini dilakukan maka selesai. Kalau ini dilakukan maka kacau. Ternyata tidak seperti itu. Dia keluar daripada format pikiran mereka. Dia keluar daripada pakem pikiran mereka. Coba kita lihat. Bagi Israel, kita kembali dulu pada perang bulan Juni tahun 2025 yang lalu. Pada saat itu kan terjadi perundingan juga, nuklir juga, ya antara Iran dengan Amerika. Ya, itu sudah putaran kelima itu di Saudi kalau tidak salah. Sudah lebih jauh. Tapi tiba-tiba Israel menyerang Iran, kamu gitu, membunuh beberapa jenderalnya. Akhirnya kemudian Iran membalas, akhirnya kemudian bawa belur. Sampai kemudian ketakutan luar biasa, meminta Amerika untuk masuk mengebom Iran. Kira-kira gitulah. Setelah Iran dibom dengan B2 itu, lalu kemudian Iran balas. Sikat Qatar, pangkalan Amerika di Qatar, selesai. Ya, karena Amerika pada saat itu belum terlibat, dia hanya menghentikan perang dengan mengebom Iran. Sudah selesai. Ternyata kan tujuannya tidak tercapai apa? Yaitu tadi
ingin menghancurkan nuklirnya Iran, kan begitu. Israel menyerang pada saat itu. Donald Trump yang mengatakan setelah dibom dengan B2 itu hancur nuklirnya. Tetapi lucunya setelah dia membesar-besarkan bahwa situs nuklirnya Iran sudah hancur karena telah dibom, kok tiba-tiba dia datang lagi minta Iran berunding lagi untuk menyerahkan nuklirnya. Loh, kata sudah hancur. Karena ini menunjukkan bahwa bahasanya cuma dusta dan dusta, kebohongan dan kebohongan. Katanya sudah hancur, kok kenapa mesti ada sekarang harus diundang berunding lagi untuk menurunkan kadar pengayaan uraniumnya dari 60% sampai ke sekian. Kan harusnya kalau sudah hampir habis ya sudah. Dia katakan kembangkan kembali. Tidak ada negara manapun di dunia yang situs nuklirnya hancur-hancurnya, terus kemudian dibangun hanya 6 bulan. Itu tidak mungkin. Apalagi dia mengakui bahwa ada stok nuklirnya Iran yang berkadar 60%. Kan begitu. Dan ini minta dipindahkan keluar dari Iran. Padahal kan katanya sudah hancur. Jadi artinya apa? Tidak benar. Nah, jadi kemudian kemarin berunding lagi. Perundingan yang ketiga sudah selesai di Jenewa. Lalu kemudian banyak kemajuan. Tiba-tiba Amerika langsung bersama dengan Israel. Dulu cuma Israel, sekarang Amerika langsung menyerang Iran dari berbagai penjuru, membunuh pemimpin tertingginya dan beberapa jenderalnya. Nah, perbuatan ini apa dilakukan? Bagi dia, kalau pemimpinnya Iran kita bunuh, ya berarti selesailah negara itu. Kenapa? Ya negara kalau tidak ada pemimpinnya pasti kacau, chaos. Terjadi kekacauan, terjadi pergolakan, terjadi kegaduhan. Akhirnya nanti terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka. Bagi mereka antara yang konservatif, yang fundamentalis dengan yang reformis pasti akan ribut nih. Terjadi perebutan kekuasaan. Ternyata enggak. Jadi artinya apa? Jadi artinya bahwa mereka tidak bisa memahami masyarakat Iran dengan baik. Laporan-laporan intelijennya lebih banyak bersifat ABS saja. Bagi mereka kalau sudah dibunuh Rahbarin selesai. Kan ada tuh kata-kata ini tabu dikerjakan, tapi hanya dengan melakukan ini perang tidak terjadi. Dengan membunuh Ali Khamenei bagi dia tidak terjadi perang. Kenapa tidak ada lagi komandannya? Ternyata luar biasa sudah dibunuh Ayatollah Ali Khamenei, Rahbar, tetapi perlawanan luar biasa sampai sekarang ini. Coba kita lihat. Sampai sekarang ini. Nah, jadi cuma sebagai ini yang terjadi. Jadi ini adalah semua tindakannya melakukan kebinasaan. Setelah mereka kemudian menyerang lagi kemarin pangkalan minyaknya Iran, kan harusnya tidak boleh. Karena ini tujuh kepentingan sipil. Apalagi ini mengganggu ekonomi dunia. Tapi dia serang. Dengan harapan dengan itu Iran kemudian menjadi selesai. Ya. Diserang itu penampungan minyaknya di beberapa tempat di Iran. Ada berapa? 10, 20. Jadi semua disikat. Dia tidak nyangka kalau Iran membalas kembali, nyerang juga pangkalan minyaknya di Haifa. Harusnya tidak boleh, tapi karena Israel melakukan duluan, ya Iran melakukannya juga. Ya bukan hanya itu. Setelah kasus itu, Iran langsung mengumumkan Selat Hormuz ditutup. Luar biasa kan. Langsung sekarang kelabakan itu Donald Trump. Sekarang Donald Trump kalau Bapak Ibu baca berita itu kasakusuk kemana-mana. Terakhir dia telepon Putin 1 jam untuk minta bantuan Putin supaya menghentikan ini. Terutama Selat Hormuz dibuka kembali. Luar biasa. Karena harga minyak sudah naik sampai lebih dari $100 per barel. Sempat menyentuh 120. Luar biasa. Lalu kenapa tiba-tiba Donald Trump mengatakan perang akan diakhiri? Itu tadi. Karena untuk mengerem kenaikan minyak. Karena dengan harapan kalau sudah perang naik, kemudian Selat Hormuz dibuka, minyak turun. Kan begitu. Ya, tapi apakah Iran melakukan itu? Iran mengatakan, kami membiarkan negara melewati Selat Hormuz. Kan Selat Hormuz sebetulnya tidak ditutup 100%. Cuma untuk negara tertentu boleh lewat. Misalnya Cina boleh lewat, sahabatnya Iran. Kemudian Indonesia karena dilobi. Walaupun sebetulnya Iran pernah dikecewakan, tidak mengucapkan bela sungkawa, terus bergabung dengan World Office. Begitu baiknya Iran kepada Indonesia melepaskan 2 kapalnya Iran. Kapalnya Indonesia. Jadi kapal tanker yang memuat jutaan barel itu
jutaan ton barel minyak dari Teluk melalui Selat Hormuz ke Indonesia itu 2 kapalnya dilepaskan oleh Iran kemarin. Harusnya berterima kasih. Tapi apa? Sampai sekarang nggak ada terima kasih dari Presiden. Ya, luar biasa kan. Tidak tahu dirinya itu orang Indonesia. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, sudah dilepaskan. Padahal kalau tidak dilepaskan itu harga minyak akan naik juga di Indonesia. Apalagi Bahlil sudah bilang bahwa minyak hanya bertahan sampai 20 hari. Bayangkan. Nah, jadi Iran memberikan syarat. Apa syaratnya? Dan hebatnya syarat ini tidak berlaku bagi Indonesia dengan Cina. Yaitu bahwa negara-negara yang mau diloloskan tanker minyaknya dari sana, syaratnya adalah harus mengusir kedutaan besar Amerika dan Israel dan negaranya. Coba. Kalau mau saya loloskan minyaknya, silakan usir dulu Amerika Serikat dan Israel dari negara kalian. Nah, ini kan membuat kelabakan kelabakan mereka. Dan kemudian lebih dari itu, kemudian Iran juga menyerang luar biasa sekarang Israel. Memang kurang drone sampai sampai Netanyahu mengatakan sudah habis drone-nya, sudah berkurang. Ya memang dikurangin. Kenapa? Karena rudal penangkal mereka THAAD dengan Patriot mereka sudah habis. Jadi untuk apa lagi drone? Drone kan hanya sekarang justru Iran menaikkan tahapnya, yaitu menggunakan rudal-rudal yang warhead-nya itu kepalanya itu di atas 1 ton, 1 tonan. Bayangkan 1 ton peledaknya. Artinya kalau kita lihat itu menyerang Tel Aviv sekarang luar biasa. Termasuk yang menimpa rumahnya Netanyahu. Nah, jadi sekarang sudah menggunakan rudal yang lebih canggih, yang lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada lagi penangkal. Kan rugi kalau namanya bikin rudal yang besar. Kan semakin besar rudal semakin mahal. Rudal yang yang disebut dengan rudal kiamatnya Iran. Ya pasti mahal kalau ditembakkan satu. Nah kalau ditembakkan satu terus di reject atau di intercept oleh THAAD, kan rugi namanya. Makanya justru dibalik, asimetris, supaya THAAD yang mahal ini harganya 4 juta US dollar, habis dia diserang pakai drone yang harganya cuma $7.000, kan begitu. $7.000 diserang banyak supaya habis itu THAAD. Setelah THAAD habis dengan Patriot, nah baru masuk tuh. Sekarang kita lihat Amerika Serikat meminta kepada Taiwan supaya THAAD dan Patriotnya dipinjam dulu, dikirim ke Timur Tengah. Kepada Korea Selatan juga begitu. Luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya, akhlak apa hubungannya? Yaitu bahwa kebinasaan mereka adalah akibat daripada perhitungan mereka. Bagi mereka dengan membunuh pemimpin Iran sudah selesai. Tapi ternyata yang terjadi. Sekarang Donald Trump beberapa hari terakhir tidak pernah lagi kita temukan tersenyum. Luar biasa. Tidak pernah lagi kita temukan tersenyum. Jawabannya pelimplang, beda-beda. Beda pagi, beda siang, beda malam. Kenapa? Karena tidak nyangka kalau mendapatkan perlawanan seperti itu. Sampai seorang analis internasional mengatakan, Israel dengan Amerika lupa kalau Iran itu bukan Gaza. Kata dia, pengamat ini, waktu dia menyerang Iran itu dia pikir menyerang Gaza. Nah, ternyata bukan Gaza. Dia dapatkan lawan yang sepadan. Jadi dengan demikian, kebinasaan itu adalah akibat pilihan yang salah, akibat tindakan. Nah, maka oleh sebab itulah kebinasaan itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita ikut binasa. Karena dengan melihat Amerika dan Israel pasti akan binasa. Itu sudah hukum alam. Tinggal kapan. Tapi pasti akan binasa. Coba kita lihat di ayat ini. Ya, surat ini. Surat Thaha ya. Surat Thaha ya ini. Surat 20 ayat 128 ya. Afalam yahdilahum. Apakah belum ada petunjuk kepada mereka? Kam ahlakna, maksudnya apakah mereka belum pernah membaca, mempelajari bahwa berapa banyak yang telah kami, maksudnya berapa banyak generasi peradaban yang telah kami binasakan sebelumnya, minal qurun, dari umat-umat, peradaban-peradaban, generasi-generasi yang yamshuna fi masakin, yang mereka manusia sekarang bisa berjalan di tempat-tempat mereka. Amerika, Israel kan harusnya biasa berjalan ke tempat-tempat seperti misalnya
Mesir kuno, seperti piramida. Harusnya biasa jalan-jalan ke misalnya Yunani kuno, kan begitu. Pernah kan berjalan-jalan di sana? Pernah berjalan kepada tempat-tempat yang ada bekas sejarahnya. Supaya mereka bisa belajar bahwa ini dulu pernah berjaya. Inna fi zalika, sungguhnya pada demikian itu dengan melihat tempat-tempat bekas mereka, la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah, liulin nuha, bagi orang-orang memiliki nuha. Nuha itu adalah pikiran yang bisa menghentikan pilihan-pilihan yang berakibat buruk. Nuha. Nuha itu dari kata tanha, makanya dikatakan nuha itu adalah dari kata naha, menahan. Nah, jadi pikiran itu menahan, mengerem kita sebetulnya. Jadi orang berpikir itu bisa mengerem, kalau salah jangan dilakukan, maka naha. Maka dari sini kata-kata dari sini muncul kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nahi mungkar di sini ya. Jadi nah itu menahan ya. Jadi pikiran itu tugasnya menahan ya, yang menahan kita untuk tidak berbuat yang salah seperti itu. Nah, jadi inilah Mas Kaiser bagi ayat-ayat yang kita bahas pada kali ini. Nah, kita lihat hadisnya berikut ini. Jadi kita ingatkan lagi Mas kalian, ini waktu kita tinggal 3 hari, insya Allah hari Jumat besok ada acara dan ini bagian daripada amal soleh kita. Dan ini dari kita untuk mereka ya. Jadi kita ini jemaah pengajian yang mau berpartisipasi begitu maksudnya. Nanti bisa juga datang ke sana kalau hari hanya tuh. Jadi hari Jumat itu tanggal 13 Maret itu ada waktunya jam 13 sampai jam 17 ya. Bisa datang ke tempatnya ya. Untuk menyerahkan bingkisan-bingkisannya sekaligus biasa memberikan hiburan-hiburan kepada anak-anak itu ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita baca hadisnya. Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya. Orang-orang yang memiliki kasih sayang, rahim itu orang yang memiliki kasih sayang. Orang yang mengasihi. Orang-orang yang suka mengasihi, yarhamuhumur rahman. Allah yang Maha Pengasih akan mengasihinya juga. Kan tadi selalu ayatnya selama surat Maryam itu Allah kebanyakan menggunakan kata Ar-Rahman. Sudah berapa ayat menggunakan itu. Nah, siapa yang mengasihi maka Allah juga akan mengasihinya. Irhamu maka bersikap kasih sayanglah. Manfis fil ar, kepada siapa saja yang ada di bumi. Tadi kita katakan melampaui ras dan sebagainya. Karena di apa saja di mana saja di muka bumi ini. Jadi berkasih sayanglah kepada siapa saja yang ada di muka bumi. Ya, baik manusianya ataupun makhluk-makhluknya. Yarhamukum, niscaya Allah pun akan merahmati kalian. Siapa? Terutama manfis sama. Terutama yang ada di langit. Jadi berkasih sayanglah kepada yang pada di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi kalian. Kan luar biasa itu jemaah sekalian. Jadi berkasih sayanglah kepada apa saja yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Ar-rahimu syujnatun minar rahman. Yang namanya ar-rahim, kasih sayang, cinta, itu diambil dari kata ar-rahman. Ini adalah nama Allah. Paman wasalallah, siapa yang menyambungkan kasih sayangnya, wasalahullah, Allah pun juga akan menyambungkan dirinya dengan orang itu. Waman qata'aha, siapa yang memutuskan tali silaturahimnya atau kasih sayangnya, kata Allah pun akan memutuskan hubungannya dengan orang itu. Hadis Tirmizi nomor 1847. Hadis berikutnya, Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy, tadi kita sudah lihat ya. Kan dikatakan tadi bilisanika, dengan lisan Muhammad, dengan bahasamu, yaitu Nabi Muhammad kita itu kan orang Arab Quraisy. Sini katakan hadisnya ya. Nah, ini adalah hadis dari Abdurrahman. Jadi dari Ibnu Zubair ya ini. Ibnu Zubair. Lalu kemudian sampai kepada Hisham. Kemudian sampai kepada Nabi. Qala lahum. Berkata kepada mereka. Idza ikhtalaftum antum. Ini adalah tentang Utsman ya, berkata ini.
Nah, dengan Utsman. Jadi Utsman berkata kepada mereka, ini kan Sayyidina Utsman itu kan yang membuat panitia tim untuk membuat mushaf. Maka dia pesankan kepada tim, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi arabiyatin." Apabila kalian berselisih pendapat, antum ini wa Zaid dan Zaid bin Sabit fi arabiyatin dalam bahasa Arab, dalam pemilihan bahasa Arab, min arabiyatil Quran, dari Arabnya Al-Quran, maksudnya dari tulisan Al-Quran, faktubuhu bilisani Quraisyin. Maka tulislah bahasa Arab berdasarkan lisannya Quraisy. Kenapa? Karena Nabi itu kan orang Quraisy. Final Qur'ana, karena sungguhnya Al-Quran itu unzila, diturunkan bilinsanihim, dengan bahasa mereka. Jadi lisannya maksudnya bahasa mereka. Bahasa orang Arab Quraisy. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan seperti itu. Jadi patokannya kembali kepada patokan Arab Quraisy. Yang namanya sekarang As-Saud itu bukan Arab Quraisy, Pak Buya. Namanya Saud itu, Ibnu Saud bukan Arab Quraisy, itu dari pedalaman. Arab Quraisy itu dulu adalah penduduk asli yang tinggal di Mekah turun-temurun dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu Bukhari tadi ya. Sekarang adalah bab utama kebinasaan. Sebab utama kebinasaan. Tadi kita bicara kebinasaan. Sini dikatakan, mana ini? Qala sami'tu, ini dari Sulaiman ini. Jadi, an Sulaiman, dari Sulaiman, qala berkata, sami'tu Aba Wa'il. Saya mendengarkan Abu Wa'il, an Huzaifah, dari Huzaifah. Huzaifah itu orang Yaman. Huzaifah al-Yamani. Berkenaan dengan ayat. Ini ayatnya surat Al-Baqarah, ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati. Dan belanjakanlah di jalan Allah harta kalian, wala tulqu, dan janganlah menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian ke dalam kebinasaan. Ketika turun ayat ini, qala, ya berkata Huzaifah di sini, qala nazalat, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nafkatin, nafkah. Jadi artinya apa? Nafkah itu kan tanggung jawab finansial kepada orang yang kita tanggung jawabi. Jadi ketika orang-orang atau penduduk suatu negeri malas bertanggung jawab secara finansial kepada keluarganya, maka tunggulah kebinasaan negeri itu. Ini bisa dibahas secara ekonomi. Karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat, turun, akhirnya pengangguran meningkat, akhirnya kemudian kebinasaan datang. Begitu juga negara juga begitu. Negara juga harus memberikan nafkah kepada warganya. Kalau ada negara yang tidak bisa memberikan jaminan kehidupan kepada warganya, maka negara itu juga akan runtuh. Itu penyebabnya, karena menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Juga hadis Bukhari nomor 4154. Jadi seperti kita bicarakan tadi, bahwa kebinasaan itu sebabnya ada di kita. Kebinasaan itu adalah akibat, sebabnya dari kita. Sadaqallahu lalil azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Itulah surat Maryam. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fi azim. Azbatin semua. Oke, Muhammad. Baik usia baik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam kaitan ayat 97 dengan Bukhari, apa tu perkataan unzila bilisanihim. So kita nampak jelas sisi zahir, is logic, Nabi Muhammad seorang Arab, maka memudahkan tugasan dakwahnya dengan menghadapi orang Arab. Dan kita orang Ajam pula ada soalan untuk bertanya. Kita nampak depan mata sebagai orang yang memikirkan dalam masyarakat bahawa nahu syaraf tadi mengakibatkan ramai daripada para asatiza saling berkelingkar lidah dengan memutarbelikkan tasrif-tasrif tadi. Contoh dalam perkataan Maula. Dan sekaligus soalan kedua, di sisi irfani pula, kita nampak ada panggilan-panggilan batinia yang lebih dalam just dengan lihat kepada huruf, bukan ayat, bukan surah. Alif, Lam, Mim. Dan bak yang ada dekat bawah tu
in the end berakhir dengan dalam surah yang sama menjadi nun, di mana dia masuk ke dalam rather than out. So bagaimana kita melihat bahasa Arab dan keindahannya ni tanpa bertikai sisi bagaimana mazhab fikih dengan mazhab tasawuf saling bertelingkar tak sama channel. Afwan semua mazhab fikih. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Mas Kaiser Bagi kita lihat tadi ayat 97 di sini ya berkenaan dengan memberikan peringatan dengan bahasa kaum, bahasanya Nabi Muhammad. Kaumnya Nabi Muhammad adalah Quraisy. Maka menggunakan bahasa Quraisy seperti dalam hadis Bukhari ini tadinya. Dikatakan bilisani Quraisyin, dengan bahasa Quraisy. Nah, yang dikatakan Pak Nur tadi adalah bahwa sering sekali ada beberapa orang yang disebut dengan ustadz yang kemudian coba keluar dari makna lisanil Arabia, lisanil Quraisy daripada kata-kata yang ada dalam Al-Quran atau yang ada pada kata Nabi. Contoh yang paling sering diangkat dan kemudian tadi diangkat jawab Pak Nur adalah tentang maula. Itu kan Nabi sepulang dari Haji Wada, perjalanan OTW, on the way to Madinah. Jadi di tengah perjalanan Allah kemudian menyuruh dia berhenti di sana dengan kata-kata ya ayyuhal rasul balik ma unzila ilaika, surat Al-Maidah 67. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu berkenaan dengan Ali sebagai wali, maula kita. Dia adalah tempat kita berwilayah. Tempat berwilayah itu namanya maula. Di Arab ini, di Arab Quraisy sudah terbiasa. Kalau misalnya ada orang yang berwilayah, katakanlah misalnya orang yang menjadi majikan namanya maula, tempat kita berwilayah, tempat kita berlindung, itu maula. Nah, di situ kan Nabi mengatakan gini, man kuntu maulahu fahada aliun maula, siapa yang menjadikan aku selama ini maulanya, ya kan jelas-jelas siapa yang selama ini menjadikan aku maulanya, maka inilah Ali yang menjadi maulanya sepeninggalku. Kan begitu kata Nabi dalam kasus Ghadir Qum sepulang dari Mekah ke Madinah. Tetapi orang-orang yang tidak menjadikan Ali sebagai maulanya atau sebagai tempat berwilayah, yang menganggap itu bukan maula dalam pengertian wali, itu adalah menunjukkan bahwa Ali itu termasuk salah satu sahabat utama. Sampai begitu saja. Tapi faktanya begitu tidak mengikut kepada apa yang telah dipersiapkan Nabi, terus kemudian dimusyawarahkan diganti, akhirnya apa yang terjadi? Hanya sampai khalifah keempat, setelah itu tidak ada lagi, tiba-tiba berubah menjadi monarki absolut. Pindah ke Muawiyah, turun-temurun monarki absolut. Bukan hanya menjadi monarki, tapi tiba-tiba menjadi sama dengan Netanyahu, kasarnya. Bayangkan itu, yang namanya Muawiyah, secara sepihak memilih anaknya menjadi penguasa, yaitu Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid melakukan kekerasan, kejahatan kepada cucu Nabi. Kita tahu siapa yang membantai Imam Hussein di Karbala, itu kan atas perintah Yazid. Bayangkan cucu Nabi punya bayi yang sedang menyusu kepada ibunya, bayinya Imam Hussein, karena sudah berhari-hari tidak dikasih minum, akhirnya kemudian air susu ibunya habis, bayi ini menangis terus-menerus. Imam Hussein mengangkatnya, dia katakan, kalau kalian memberikan kesempatan untuk minum kepada babi dan anjing, ya, lalu kenapa kalian tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil air dari Sungai Efrat? Tapi kalau toh kalian tidak ingin memberikan kepada kami akses datang ke Sungai Furat, baiklah, tetapi untuk bayi ini, apa dosanya bayi ini? Tapi apa jawabannya? Salah seorang prajuritnya Yazid kemudian meluncurkan panahnya bermata 3 dan pas mengenai leher bayi itu, coba bayangkan. Jadi kejahatan ini terjadi sejak dulu sampai sekarang. Kita lihat bagaimana kemarin Netanyahu Amerika membunuh Rahbar Ali Khamenei. Tahu Ali Khamenei itu cucu Nabi juga. Ya. Ali Khamenei itu ditarik ke atas cucunya Nabi melalui Imam Hussein. Imam Hussein berarti kepada Fatimah. Nah, jadi itu terjadi terus-menerus sampai sekarang. Ya. Apa sebabnya? Karena itu tadi sudah tidak ada maula lagi.
Kita lihat siapa umat Islam sekarang selain Iran, selain yang bisa mewakili umat Islam, nggak ada. Semuanya tiba-tiba bekerja sama dengan Zionis Israel, tiba-tiba patuh pada Amerika. Sekarang terbuka semuanya bahwa negara-negara Islam di Teluk yang kaya raya itu berada di bawah perlindungan, berada di bawah keteknya Amerika Serikat dan Israel. Luar biasa kan? Nah, bagaimana kita berharap Islam berjaya kembali dengan mereka? Nggak mungkin Islam berjaya dengan mereka. Islam tidak akan pernah berjaya kembali selama berada di bawah keteknya, di bawah sepatu larasnya Amerika dan Israel. Jangankan Islam, negara yang merupakan temannya seperti Korea, Jepang, itu tidak bisa maju melebihi Amerika. Karena negara ini maju, Amerika dan Jepang, dibatasi kemajuannya hanya pada manufaktur. Tidak boleh keluar daripada itu. Tidak boleh misalnya bikin pesawat tempur yang canggih mengalahkan Amerika. Tidak boleh bikin teknologi militer. Bisa. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Selama kita berada di bawah ini, gimana bisa maju coba? Banyak yang menginginkan Islam bangkit kembali. Tapi bagaimana caranya kalau tidak melepaskan diri dari cekikan Amerika Serikat dan Israel? Dan itu yang terjadi pada dunia Islam. Termasuk atau include Indonesia dengan bergabung kepada BOP. Jadi dicekik semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Nah, kenapa Iran tidak bisa masuk situ? Karena Iran itu adalah kelanjutan daripada Sayyidina Ali tadi. Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, terus menerus. Itu turun temurun tuh, saling bantu, saling berkelanjutan. Tidak pernah berhenti sampai yang ke-12. Ya. Jadi itu berkelanjutan. Kemudian ada sekarang yang nyindir misalnya Iran. Oh, Iran juga kan dinasti juga. Kenapa? Ya bapaknya dulu kemarin jadi pemimpin, sekarang anaknya lagi. Ya, orang ini yang berbicara seperti ini, termasuk saya lihat ada wartawan, tidak ngerti namanya dinasti. Apa bedanya dinasti dengan demokrasi? Kan beda. Dinasti itu pakemnya adalah otomatis kalau ayahnya meninggal, ayah anak pertamanya menggantikan, itu kan namanya monarki absolut. Jadi sudah absolut begitu ayah meninggal otomatis anaknya. Tapi ini tidak terjadi pada Iran. Ya. Kenapa menunggu sampai 7 hari? Karena tidak otomatis. Ya. Terus bagaimana? Ya dipilih oleh Dewan Pakar. Jadi Mujtaba Khamenei ini bukan ditunjuk oleh ayahnya. Tidak ada bukti bahwa ayahnya menunjuk dia. Tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada surat wasiatnya. Yang ada adalah konstitusi Iran mengatakan bahwa apabila pemimpin tertinggi atau supreme leader itu berhalangan karena meninggalkan atau karena sakit keras yang tidak bisa menjalankan kekuasaan, maka ia memilih penggantinya adalah Dewan Pakar, Assembly of Expert, ya Dewan para ahli, ya Majelis Gubraikan, kan begitu, yang beranggotakan 80-an orang, itu 86 atau 88 orang. Nah, itulah yang ketemu. Dipilihlah ini. Jadi bukan monarki namanya, bukan dinasti. Tapi kok dibesar-besarkan, termasuk ada koran besar di Indonesia mengatakan ini juga problemnya kok dinasti lah. Ini kok bisa tiba-tiba orang jadi bodoh kalau berbicara tentang Iran seperti itu. Yang namanya dinasti itu ditentukan. Ya. Kalau sudah bapaknya otomatis anaknya, anak pertama biasanya, itu baru dinasti namanya. Itu namanya monarki, kayak di Inggris. Begitu Elizabeth meninggal dunia, Ratu Elizabeth meninggal, yang meneruskan adalah anak pertamanya, namanya Charles. Ya. Bukan Edward, karena Edward itu anak kedua. Ya. Diteruskan ya sama, bukan juga Putri Anne, karena Putri Anne itu adalah anak kedua atau ketiga, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak Charles dulu, baru Edward, baru Anna. Nah, jadi yang mau menggantikan adalah Charles. Nanti meninggal Charles, tidak pindah kepada Edward, tidak pindah kepada anaknya Anna. Tetapi pindah kemana? Ya anaknya lagi, Pangeran Charles yang sekarang ini. Ya. Anak pertamanya itu namanya monarki. Iran tidak begitu. Meninggal Ali Rahbar kemarin, tidak otomatis terpilih anaknya. Bahkan kemarin ada pengganti sementara namanya Ayatollah, siapa kembali namanya itu, Ayatollah, lupa namanya itu yang. Kemudian ada berita dia terbunuh juga, tapi itu ada pengganti sementara kemarin. Sambil menunggu majelis expert
meeting, bertemu, musyawarah, kan begitu. Jadi mujtabah ini bukan ditunjuk oleh bapaknya, ayahnya. Bukan juga berdasarkan konstitusi monarki, otomatis dipilih oleh Dewan Ahli. Kalau dipilih Dewan Ahli ya bukan monarki, bukan dinasti namanya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia hampir sama dengan karena bapaknya merubah konstitusi demi anaknya menjadi wakil presiden. Kan begitu. Ini enggak. Tidak ada konstitusi yang dirubah di Iran. Ya memang begitu konstitusi, yang penting dia ulama, syaratnya ulama. Ya. Dan ulama itu adalah bergelar ayatollah karena dia berarti sudah selesai semua pelajaran-pelajaran agamanya. Nah itu, ini anaknya umur 50 tahun ayatollah, dan di sana banyak ayatollah umur seperti itu. Kalau dari sisi umur, ya memang masih menengah karena di sana banyak ulama tua. Ya, tetapi ingat, yang menentukan tadi adalah Dewan Ahli, dan Dewan Ahli itu ulama semua isinya. Bapak Ibu sekalian perlu dengar, yang namanya Dewan Ahli di sana itu ulama semua, 80-an itu orang semua, pakai serban semua. Ya, itu ayatollah semua di sana. Nah, yang memilih yang lebih muda ini. Jadi itulah kelapangan dada mereka. Memilih yang lebih muda. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di chatroom. Nah, kita di chatroomnya. Ini Pak Burhannya. Dalam surat Al-Ikhlas tadi, apakah hubungannya kalimat asar dalam ayat pertama dan kalimat amanu ya di ayat 3? Apakah waktu masa menjadi taruhan kepada manusia atau apakah ada lainnya? Bicarakan. Jadi cuma sebagai apa hubungan al-asr, asr pada surat Al-Asr dengan alladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Ya innal insana lafi khusr. Jadi kaitannya asr di sana adalah kaitannya dengan innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi tempo, maka manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa? Karena waktu itu adalah otomatis, berjalan terus-menerus. Tidak pernah mau menunggu kita. Tidak pernah waktu menunggu manusia. Ingat, tidak ada waktu yang menunggu manusia. Waktu berjalan terus. Nah, kalau kita tidak gunakan waktu itu, maka kemudian kita ditinggalkan, rugi pergi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Illam tak tauhu, yak tauka. Kalau bukan kamu yang menggunakannya untuk menebas, maka waktu akan menebas kamu. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kamu tidak menggunakannya untuk menebas, maksudnya menggunakan waktu itu, waktu kembali menebas kamu. Nah gitu. Nah itu adalah asal. Nah dengan demikian, asar ini harus digunakan. Terus apa kegunaannya yang paling utama? Yang paling utama, ya, first thing first-nya apa? First thing first-nya adalah iman dan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau waktu, terutama sekali iman amal saleh. Ya, itu yang kita utamakan. Jadi apa namanya amal saleh? Kita sudah bicarakan tadi. Jadi iman, meningkatkan iman, mempelajari ma'rifat kepada Allah. Karena agama itu awaludin ma'rifatullah. Baru kemudian beramal saleh. Baru setelah itu kebenaran. Ya, kita belajar tentang kebenaran. Tawasau bil haq. Baru terakhir sabar. Nah itulah. Jadi asar kaitannya dengan iman tadi adalah waktu manusia akan rugi kalau tidak digunakan waktunya, dan waktunya menjadi worth it kapan? Apabila digunakan untuk makrifat kepada Allah melalui iman. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum. Ya, Ustaz, silakan. Ya, tapi ini yang dalam memang studi sosiologis memang ada itu istilah-istilah dipilih untuk menyebutkan relasi kekuasaan dan yang ada tadi istilah monarki absolut dan dewan pakar. Itu mungkin pendekatan dari sisi istilah yang sosiologi. Tanya Ustaz. Ya, silakan, kedengaran. Yang mau diklarifikasi Ustaz itu kalau kepemimpinan misalnya kepemimpinan rohani yang dari Nabi sampai ke Imam Zaman,
Itu kira-kira terminologi atau diksi yang paling tepat itu kira-kira apa Ustaz? Menghindari yang namanya monarki absolut. Jangan sampai juga di wilayah rohani juga ada semacam paradigma begitu yang masuk. Misalnya itu toh sama saja, misalnya itu sama aja dengan katakanlah tanda petik monarki rohani misalnya kayak begitu. Kira-kira solusinya seperti apa dalam sosiologi modern? Demikian Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kita cari terminologi atau diksi yang paling tepat ini. Kita ulangi dulu, monarki ada dua macam, ada monarki absolut dan ada monarki konstitusional ya. Monarki absolut itu seperti tadi otomatis anaknya dan raja sekaligus kepala negara. Itu namanya monarki absolut seperti terjadi di Saudi, di beberapa negara Teluk itu adalah monarki absolut. Sedangkan yang kedua adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional yaitu bahwa ada raja yang turun-temurun tetapi dia tidak berkuasa mutlak. Dia hanya secara simbolik saja yang melaksanakan pemerintahan setiap hari adalah yang disebut dengan Perdana Menteri, dengan kabinet-kabinetnya gitu. Maka dalam konstitusi, dalam monarki konstitusional ini tidak ada presiden, yang ada Perdana Menteri, Menteri Utama namanya. Perdana Menteri itu Menteri Utama, Prime Minister, Menteri Utama. Kenapa? Karena tetap yang paling tinggi raja, tetapi raja simbolik seperti contohnya di Inggris, di Thailand, Malaysia beda lagi kok monarkinya. Malaysia khas juga ini dan lebih demokratis kalau di Malaysia. Karena kalau di Malaysia itu monarkinya itu tidak turun-temurun tapi pindah bergiliran di antara 9 negeri. Kalau tidak salah kan 9 negeri, nanti dikoreksi sama Pak Haji dari Malaysia kalau salah. Di Malaysia itu kan ada 9 negeri. Nanti giliran tuh putar-putar tuh. Jadi misalnya meninggal yang di Pertuan Agung sekarang, bukan anaknya yang jadi di Pertuan Agung lagi, bukan anaknya jadi raja lagi, tapi pindah kepada negeri lain yang punya giliran, ada gilirannya. Jadi khas juga Malaysia nih. Nah itu adalah monarkinya beda, jadi bukan monarki konstitusional, bukan juga monarki absolut apalagi. Kenapa? Karena menjalankan day-to-day pemerintahan adalah Perdana Menteri, seperti itu. Jadi ini menarik. Nah, bagaimana caranya tadi dengan wilayatul faqih? Bagaimana secara sosiologi modern ini? Bagaimana kira-kira Karena intinya dalam bahasa Arab itu kan wilayatul faqih ya, kekuasaan para ulama ya, seperti itulah. Nah, saya kira kalau kita menggunakan terminologi, kita menggunakan istilah demokrasi ketuhanan, teodemokrasi, kira-kira gitulah. Ya, jadi kita menggunakan kata demokrasi ketuhanan karena dia dipilih juga, demokrasi juga, ingat, dipilih, suara terbanyak juga, tetapi basisnya ketuhanan. Yang memilih itu adalah orang-orang yang terbaik. Jadi setiap provinsi itu memilih ulama terbaiknya ditempatkan di sana. Jadi ulamanya dipilih juga oleh rakyat. Jadi yang tadi dewan pakar yang 88 orang itu tidak ditunjuk, itu dipilih oleh rakyatnya. Jadi misalnya dari Papua Barat memilih ulama terbaiknya siapa. Nah, itu nanti mewakili dia di pusat. Dari Manado misalnya ulama terbaiknya siapa, dipilih ke pusat. Jadi ulama terbaik semuanya, makanya sudah ulama sepuh kebanyakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dipilih juga jadi demokrasi. Jadi kita sebut saja dengan demokrasi demokrasi. Ya mungkin biasa disebut dengan teokrasi. Ya. Dia bentuknya adalah teokrasi, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan. Jadi mungkin istilah diksi terma yang paling cocok adalah teokrasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih.